Timnas Belanda akhirnya lolos ke Piala Dunia 2022. Tim nasional Belanda akhirnya lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, Turki harus mengikuti fase playoff setelah keduanya memenangi pertandingan pada partai penutup. Menjamu Norwegia di Stadion Rotterdam, Belanda meraih kemenangan 2-0 atas tamunya tersebut berkat gol dari Steven Bergwijn dan juga Memphis Depay. Meski tampil cukup dominan sejak awal pertandingan dan nyaris memiliki 65% penguasaan bola, Belanda harus menunggu hingga menit ke-84 untuk bisa membuka keunggulan lewat tembakan dari pemain Tottenham Hotspur tersebut. Hingga akhirnya Depay memantapkan kemenangan di babak injury time babak yang kedua. Dengan kemenangan ini membuat Belanda kokoh di puncak klasemen dari grup G, sedangkan Norwegia harus puas finish di posisi yang ketiga. Norwegia kalah, tidak akan ada Haaland di Piala Dunia. Norwegia dan Erling Haaland harus merasakan kecewa karena gagal lolos ke Piala Dunia 2022. Norwegia kalah 0-2 dari Belanda dalam pertandingan penentu di Rotterdam. Pelatih Norwegia yakni Ståle Solbakken mengungkapkan kekecewaannya usai pertandingan pamungkas penyisihan Piala Dunia 2022 tersebut. Di sisi lain, Norwegia juga gagal mendapatkan peluang playoff karena Turki menang 2-1 atas Montenegro di pertandingan yang lain, dan ini membuat Norwegia tak mampu mengakhiri klasemen kualifikasi di posisi yang kedua. Dengan hasil tersebut, timnas Norwegia yang diperkuat oleh Erling Haaland harus rela tidak ikut andil dalam pesta akbar 4 tahunan tersebut. Idolakan David Beckham, Trent Alexander-Arnold pelajari gaya bermain dari Beckham. Trent Alexander-Arnold menjadi salah satu bek kanan muda terbaik saat ini dan telah bermain apik bersama Liverpool selama beberapa musim terakhir. Bahkan ia juga terbilang cukup ofensif dengan sering memberikan umpan ke lini serang milik Liverpool. Gaya bermainnya itulah yang kerap kali membuat banyak orang menyamakan dengan David Beckham. Tendangan kaki kanannya sangat akurat, bahkan bisa membuatnya sangat melengkung seperti yang dilakukan oleh legenda timnas Inggris tersebut. Terlebih dengan kepercayaan Jurgen Klopp untuk memberikan Trent kepercayaan dalam tiap eksekusi bola mati. Trent Alexander-Arnold sendiri juga mengaku menjadi pengagum dari sang legenda, bahkan menurutnya Beckham merupakan pemain dengan tubuh yang unik. Cara menendang David Beckham sangat unik, bentuk tubuhnya berbeda dan itu membuat dia sangat menonjol, katanya sambil memuji Beckham yang menjadi idolanya. Harus lakoni babak playoff, Mancini percaya diri timnas Italia lolos ke Piala Dunia. Timnas Italia gagal meraih kemenangan dan harus puas dengan raihan 1 poin saat bertemu dengan Irlandia Utara. Hasil ini membuat Italia gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2022 dan mereka harus melakoni laga playoff. Italia memiliki rekor yang kurang baik saat melakoni babak playoff. Di tahun 2018 yang lalu, mereka harus absen di Piala Dunia usai takluk dari Swedia dengan skor 1-0. Walau demikian, Roberto Mancini tetap optimis dan percaya diri jika timnya mampu mengamankan 1 tempat di Qatar. Babak playoff Piala Dunia 2022 akan berlangsung pada Maret 2022 mendatang. Italia akan bergabung dengan 9 runner-up grup lainnya, sekaligus dengan 2 tim peringkat tertinggi di Nations League yang belum lolos ke Piala Dunia. 12 tim tersebut kemudian menjalani playoff dengan sistem semifinal dan juga final, dan pada akhirnya hanya akan ada 3 negara asal benua Eropa yang dipastikan lolos ke turnamen 4 tahunan tersebut. San Marino tim paling bapuk di kualifikasi Piala Dunia 2022. Kemenangan timnas Inggris dengan skor 10-0 atas San Marino sejatinya bukanlah hal yang mengejutkan, sebab San Marino adalah salah satu tim paling bapuk di kualifikasi Piala Dunia 2022. Tim yang berjuluk The Titans tersebut tidak pernah menang, juga imbang dari 10 laga yang telah dimainkan, dan San Marino gagal mendapatkan 1 poin pun dari fase grup kali ini. San Marino menjadi tim yang paling minim mencetakkan gol. Diketahui hanya 1 gol saja yang dicetakkan dari 10 laga tersebut. Sedangkan gawang mereka telah kebobolan sebanyak 46 gol, dan San Marino adalah tim dengan kebobolan paling banyak di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Dani Alves dapat gaji paling kecil di Barcelona.
Dani Alves kembali sebagai rekrutan pertama Xavi Hernandez. Belum jelas bagaimana rencana Xavi untuk Alves, mengingat bek asal Brasil tersebut kini sudah berusia 38 tahun. Diduga Xavi lebih mengharapkan efek psikologis dari kehadiran Alves. Bagaimanapun juga Alves adalah seorang pemain senior dengan koleksi trofi yang luar biasa. Harapannya mentalitas para pemain Barca bisa membaik dengan kehadiran dari Dani Alves. Barca sedang menghadapi masalah finansial yang cukup buruk. Oleh sebab itu Presiden Joan Laporta harus berhati-hati setiap kali mendatangkan pemain yang baru. Menurut Sport, Alves memahami situasi keuangan Barcelona dan langsung menerima tawarannya tersebut. Dan pada akhirnya Alves menerima kontrak hingga Juni 2022 dan dia juga akan menerima gaji terkecil di antara pemain-pemain lain dalam ruang ganti Barcelona. Barcelona siap tampung Jesse Lingard. Lingard saat ini memasuki tahun terakhirnya di Manchester United. Sang playmaker kontraknya akan resmi berakhir pada musim panas 2022 nanti. Dan pihak Manchester United pun dilaporkan sudah mengajukan tawaran untuk sang gelandang. Namun Lingard dilaporkan akan mengabaikan tawaran tersebut karena ia tidak mendapatkan jam bermain secara reguler di skuad Manchester United. ESPN mengklaim ada banyak klub yang tertarik untuk menggunakan jasanya dan salah satunya adalah Barcelona. Menurut laporan itu, Xavi menginginkan playmaker baru di timnya karena saat ini ia minim memiliki playmaker di Barca. Satu-satunya playmaker yang ada di skuad Barcelona saat ini adalah Philippe Coutinho. Namun pemain asal Brasil itu dikabarkan tidak memuaskan ekspektasi dari Xavi Hernandez. Barcelona kini bergerak aktif untuk mendapatkan jasa Lingard. Mereka dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan sang agen dari pemain. Tetapi pihak Lingard masih belum memberikan jawaban atas tawarannya tersebut karena mereka masih mempelajari semua tawaran yang masuk dan mencari opsi yang terbaik untuk sang pemain. Lepas Casey, AC Milan fokus kejar Renato Sanches. Sebelumnya kontrak Casey akan berakhir pada Juni 2022 dan kedua belah pihak sejauh ini gagal menemukan kata sepakat. Dan kini AC Milan sepertinya sudah ikhlas untuk melepas Frank Casey dan segera mencari alternatif pemain lain untuk mengisi spot tersebut. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, kini pemain timnas Portugal yakni Renato Sanches menjadi target utama dari Rossoneri. Pemain internasional Portugal itu memiliki kontrak yang akan berakhir pada tahun 2023 mendatang dan kini ia menginginkan tantangan yang baru dalam karirnya dengan Lille yang kini merosot di papan tengah Liga 1 Prancis. Sanches memang merupakan target utama dari AC Milan dalam beberapa tahun terakhir dan AC Milan dinilai bisa memanfaatkan hubungan baik mereka dengan kubu Lille seperti yang sudah mereka lakukan dalam kesepakatan transfer Maignan, Rafael Leao dan juga Diallo. Juventus siapkan tawaran perdana untuk striker Manchester United. Seperti yang diketahui, Juventus saat ini berburu striker yang baru. Semenjak kepergian dari Ronaldo, sinyonya tua, kekurangan striker yang bisa menjadi pembeda di lini serang mereka. Tim yang berbasis di kota Turin itu dikaitkan dengan beberapa pemain top di Januari nanti. Dan salah satunya adalah penyerang Manchester United yakni Anthony Martial. Calciopmer 1 mengklaim bahwa Juventus benar-benar serius ingin mendatangkan Martial. Mereka dikabarkan telah menyiapkan tawaran perdana untuk memboyongnya dari Stadion Old Trafford. Juventus berencana meminjam Martial selama 18 bulan dan nantinya di akhir masa peminjaman mereka akan membayar sebesar 30 juta euro untuk biaya transfer dari sang pemain. Juventus menilai skema ini cukup bagus untuk kondisi ekonomi mereka, sehingga mereka berharap Manchester United mau menerima penawaran mereka tersebut. Susul Antonio Conte, bek Inter Milan ini merapat ke Tottenham. Seperti yang diketahui, Tottenham kini memiliki manajer yang baru. Mereka resmi mendapatkan jasa dari Antonio Conte. Terpilihnya Conte sebagai manajer baru Tottenham membuat sejumlah mantan pemain Inter Milan dikaitkan dengan Tottenham saat ini. Ini dikarenakan Conte pada musim yang lalu menangi Inter Milan dan sukses membawa Nerazzurri menjadi juara Serie A Italia. Football Insider mengklaim bahwa ada satu pemain Inter Milan yang benar-benar kecantol dengan Spurs saat ini yakni Steven De Vrij. Steven De Vrij merasa sudah puas dengan perjalanannya di Italia. Jadi ia ingin merasakan tantangan baru dalam karirnya dan bermain di Liga Inggris menjadi prospek yang sangat menarik untuk dirinya.
Menurut laporan tersebut, De Vrij semakin tertarik untuk pindah ke Liga Premier Inggris, khususnya pindah menuju Tottenham Hotspur, karena diketahui ada Antonio Conte yang menjadi pelatihnya di sana. De Vrij dilaporkan nyaman dilatih oleh Antonio Conte. Untuk itu ia tertarik untuk menjajal kerasnya Liga Premier Inggris di bawah asuhan Conte, sehingga ia kini membuka pintu peluang untuk segera pindah menuju Tottenham. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak mudah tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.